Kita mau tanya, kalau memang Syiah itu agama, lalu diri khusus atau diri Syiah itu bagaimana cara beribadahnya? Apakah dia buat sholat lima waktu? Lalu bagaimana bentuk sholatnya? Nah, kalau misalkan dia sholatnya itu juga lima waktu dan sebagainya, anggapan kita itu pada besar menganggap bahwa itu adalah Islam. Wah, keberatan, makasih. Kita dikatakan bahwa jika Syiah itu adalah agama, maka bagaimana cara beribadahnya Syiah itu? Maka cara beribadah Syiah dalam hal ini adalah sholatnya yang paling menonjol adalah dia berkeyakinan bahwa sholatnya itu tidak sah jika tidak sujud di tanah kata. Oleh sebab itu, orang Syiah itu di masjid-masjid mereka atau di tempat-tempat khusus yang mereka pakai untuk beribadah itu selalu ada tanah yang dibuat seperti dalam itu. Tanah itu diambil dari tanah Karbala lalu dicetak di dalam cetakan seperti orang buat batako. Lalu ini dibawa-bawa kemana? Kalau dia sholat, dia harus letakkan itu di depan supaya sujudnya di atas tanah tersebut. Kalau tidak di atas tanah tersebut, tidak sah. Ini yang pertama. Mungkin akan timbul pertanyaan, Ustaz, tapi sebagian orang Syiah kita dapati mereka sholat di masjid kita. Maka kita jangan lupa bahwa ada suatu keyakinan di dalam agama Syiah yang dengannya mereka beribadah dan bertakabur kepada Allah dengan keyakinan itu, yaitu suatu prinsip yang namanya taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura dalam rangka dusta dan nifaq untuk menipu kaum muslimin. Jadi dia bersolat bersama dengan kita, itu dia tidak meyakini, hanya sebagai pura-pura supaya mengelabui orang-orang yang tidak paham dan tidak meyakini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, akan berefek pada permasalahan-permasalahan yang panjang kalau kita katakan tentang ibadah Syiah. Di antaranya, Syiah itu punya rukun Islam. Kalau umat Islam punya rukun Islam, ya, rukun Islam kita itu yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Zakat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji. Yang kelima, haji. Nah, kalau Syiah, dia juga punya rukun Islam. Rukun Islamnya ada 5. Yang pertama, al-wilayah, kepemimpinan. Yang kedua, bersolat, puasa, zakat, haji.
Jadi tidak ada dua kalimat syahadat. Padahal di dalam Islam dua kalimat syahadat ini adalah faktor pertama yang menyebabkan seseorang masuk Islam. Ya. Nah, tapi Syiah tidak ada itu. Kenapa tidak ada itu? Ya sudah, saya sudah jelaskan tadi. Berhubung karena Jibril salah menyampaikan wahyu, berhubung karena Tuhan itu salah, bukan Tuhan itu yang dimaksud. Harusnya Tuhan yang menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya. Berhubung karena pemikiran-pemikiran inilah rentetan sejumlah masalah yang terjadi berakibat pada rukun Islam dalam agama Syiah. Kita lihat pada puasa Syiah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni berpuasa itu sejak dari kapan? Misalnya puasa Ramadan, kita mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sejak terlebihnya pada sore sampai tenggelamnya matahari. Ya, jadi begitu matahari tenggelam kita berbuka. Syiah tidak. Syiah kalau berpuasa matahari tenggelam belum berbuka sampai malam kelihatan bintang-bintang dengan terang itu baru boleh berbuka. Ini tentang puasa, tentang haji. Syiah tidak meyakini melakukan haji ke Baitullah. Syiah meyakini melakukan haji itu ke tanah Karbala. Di mana Karbala? Irak. Ya. Dari ini semua sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri. Nah, belum lagi masalah-masalah yang lain lagi dalam perihal peribadatan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada syarat-syaratnya pernikahan. Sunni syarat pernikahan itu menurut mazhab Sunni, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya wali, tak boleh nikah lagi ya. Adanya wali, adanya saksi, ya, tak boleh nikah sembunyi-sembunyi di hotel 2 orang saja. Ya. Adanya mahar, ya, ini syarat-syarat sahnya nikah. Kalau Syiah tidak perlu ada wali, tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi. Jadi pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan saja. Seperti kita mau ke pasar beli sayur, ini sayur berapa harganya? 5.000, ya sudah 4.000 ya 4.000. Beli, ya sudah bayar bawa. Begitulah dalam pernikahan. Yang dinamakan dengan mut'ah. Pernikahan Syiah itu dinamakan dengan mut'ah. Pernikahan tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi, dan dibatasi ketika melakukan akad itu. Jadi akad selama 2 jam. Lebih dari 2 jam sudah bukan suami istri lagi. Menikah selama 2 bulan. Lebih dari 2 bulan sudah bukan suami istri. Kalau menurut Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, putusnya hubungan pernikahan itu dengan apa? Apa? Adanya saya. Ya. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adanya 3 kali talak. Ya. Talak rojih 2 kali dan 1 kalinya talak baik. Ya. Ini tidak dikenal di dalam agama Syiah. Jadi saya kira
bisa dipahami kan? Nah, Allah. Kalau kalau punya anak dari pernikahan tadi, itu anaknya siapa? Gimana loh akhirnya? Antara pernikahan orang Syiah tadi. Misalnya nikah hanya 2 jam lagi, ternyata perempuannya hamil. Dia sudah tanggung jawab ibunya. Tanggung jawab ibunya. Jadi pernikahan ini seperti pernikahan zaman jahiliyah. Sebelumnya ada di Islam, itu ada yang jenis pernikahan di zaman jahiliyah. Salah satunya adalah seperti ini. Dan di antara pernikahan di zaman jahiliyah itu, kalau wanita mau menikah, dia cukup tancapkan bendera di depan rumahnya. Terus setiap laki-laki yang lewat dengan bendera, wah ini ada mau menikah, masuk. Selesai, keluar. Satu orang lewat lagi, hari ini mau menikah, masuk lagi. Keluar. Kalau ternyata wanitanya hamil, panggil bayi. Jadi, satu pun. Begitu lagi, lihat ke rumah dukun dia, ini bapaknya mana? Dari sekian lagi. Oh, Mbak Dukun tentukan ini bapaknya. Itulah yang diambil dari bapaknya. Ini dengan pernikahan. Dia ada teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu kita tahu bahwa di mana kita hidup refleksif terhadap sunyi. Termasuk kita itu akhirnya gimana? Apakah menyikapi serangan kita itu kita hanya membekali diri hanya begini aja memberitahu serangan kita ini, tapi kita tidak ada refleksinya. Karena kita tahu bahwa di berita-berita kita tahu bahwa dia sudah masuk ke pemerintah, dia sudah masuk ke pemerintah kita, situs-situs kita sudah diblokir. Itu dari kita juga ternyata. Dan serangan-serangan di Agenda Arifin itu begitu dia sedih kita berani. Jangan kita banyak tapi tidak kredit. Bagaimana kita apakah kita hanya membekali diri aja atau kita membekali diri dengan ada serangan apa lagi atau gimana? Yang paling pertama yang hendak kita lakukan adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa bahaya Syiah dan Syiah itu bukan Islam. Ini yang pertama. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini pada umumnya adalah orang awam, orang yang belum mengerti. Setelah masyarakat itu mengerti, kita harus punya langkah berikutnya, yaitu melakukan aksi-aksi penolakan Syiah, baik secara wilayah ataupun secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan jika kita dapati di wilayah tempat tinggal kita itu ada Syiah, maka yang paling pertama kita harus mengumpulkan masyarakat, RT, RW, tokoh-tokoh agama, dan keterlibatan masyarakat, kemudian melakukan dukungan dan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Terus kita langsung mengawal laporan kita itu agar ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Dan kita harus mengawal. Di samping itu, kalau memang kita tokoh-tokoh masyarakat RT, RW dan tempat sepakat, maka datang dari masyarakat ke tempat Syiah itu dan dibuka. Tetapi tentunya harus berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Jangan sampai nanti kita dianggap teroris. Apalagi sekarang ini Syiah juga menggunakan slogan-slogan teroris untuk melakukan kamuflase
sehingga dia bisa berlindung di bawah slogan-slogan ini untuk tetap melancarkan misi. Jangan sampai kita masuk dalam jerat-jeratnya. Ya. Nah, anak kira demikian yang memang mestinya kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal yang masa disampaikan disampaikan bahwa pendiri maupun ahli ibadahnya itu adalah orang Yahudi. Sehingga dari awal kita sudah tahu bagaimana watak orang Yahudi dan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap kita orang Indonesia. Jadi memang sudah dari awalnya itu memang sudah ada senang ataupun memusuhi orang Muslim. Maka ya kebanyakan kalau banyak ada orang Indonesia ataupun orang-orang yang mengikuti Syiah itu. Oleh karena ini dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemunculan daripada Syiah ini kita perlu menjadi terutama kita paparkan sekali lagi untuk menjelaskan asal usul pada Syiah yang sekarang mulai merambah kita ini, bahwa kemunculannya memang pendiriannya itu dijalani oleh orang Yahudi yang memang dari sejarahnya memang betul-betul memiliki kami orang Muslim. Kami mohon petunjuk untuk melanjutkan daripada masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih pertanyaannya berkaitan dengan asal usulnya Syiah sampai ke negara kita ini. Gitu ya. Jadi kita telah paham secara bersama dan setiap orang yang mengkaji literatur Islam, membaca buku-buku sejarah dan buku-buku akidah tentang Islam, dia akan mendapati sejumlah keterangan dari para ulama tentang Syiah ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri itu mempunyai sejumlah ucapan tentang keburukan dan penyimpangan Syiah Rafidhah. Kemudian Syiah Rafidhah ini dia berada dalam keadaan bercerai-berai mulai dari wilayah Irak di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang dikejar pengikut Abdullah bin Saba ini sampai kebahagiaan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib di kota Kufah, dan sebahagiannya lolos melarikan diri ke berbagai macam wilayah. Dalam keadaan demikian, mereka bersembunyi dan tidak mampu lagi menampakkan jati dirinya secara terang-terangan sebagaimana ketika awalnya. Karena banyaknya para ahli ilmu di dalam itu yang menerangkan tentang keadaan mereka. Nah, penyimpangan ini mulai muncul makin keras dan semakin besar itu di zaman pemerintahan Bani Habasyah. Kurang lebih mereka mulai merayakan
hari-hari besar Syiah di Bulgaria itu di tahun di abad ke-4 Hijriah. Dan ini mulai berlangsung sampai kepada kaum Fatimiyah di Mesir. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada kaum Fatimiyah di tahun 4 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, itu mereka mulai membuat sejumlah haul. Jadi ada haul Ali bin Abi Thalib, ada haul Fatimah, ada haul sampai buat berbagai macam acara tersebut. Dan kemudian Syiah ini hidup dalam keadaan bercerai-berai demikian adanya. Dia mulai terangkum dan mulai mempunyai kekuatan yang besar dan mempunyai wilayah. Itu ketika terjadinya revolusi Iran. Ketika terjadi revolusi Iran, Khomeini, Al-Syari'ati, dan tokoh-tokoh revolusi Iran itu adalah tokoh-tokoh Rafidhah. Setelah mereka menang, maka mereka menjadikan wilayah Irak itu negara yang berlandaskan pada mula dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada akidah Rafidhah. Dari sinilah mereka mempunyai akses yang besar karena didukung oleh negara. Maka tersebar bagian ke seluruh penjuru sampai masuk ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang paling bahaya, masuk ke wilayah Republik Indonesia ini adalah melalui para pelajar yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah gratis di Iran.